Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 918. Pola makannya juga terkontrol dengan baik. Dia sudah tidak makan makanan yang tinggi gula dan lemak. Sekarang berat badannya sudah turun menjadi 75 kg. Target berat badannya adalah 50 kg. Dia masih harus menurunkan 25 kg lagi. Dia harus bertahan, dengan begitu dia akan mendapatkan kembali bentuk tubuh idealnya. Setelah kehilangan berat badan, Odelina pun terlihat jauh lebih cantik. Selesai berlari, Odelina kembali ke tokonya. Namun, dia terkejut melihat mantan suaminya sedang menunggunya. Mobil Roni berhenti di depan toko. Karena Odelina menutup pintu kaca toko, pria itu tidak bisa masuk. Dia bersandar di badan mobil, dengan satu tangan di saku celananya dan tangan lainnya sedang memegang rokok. Sesekali dia meniupkan asap rokok dari mulutnya. Odelina spontan mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak suka melihat mantan suaminya itu muncul di hadapannya. Lagi pula pria itu datang bukan untuk menemui Russell. Dia juga merasa sangat ironi. Sebelum mereka bercerai, Roni selalu pergi pagi pulang malam. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi. Roni juga tidak ingin berkomunikasi dengan Odelina. Karena Odelina hanya mengatakan hal-hal di rumah kepada Roni. Bagi Roni, semua itu hanyalah masalah sepele. Dia bosan mendengarnya. Roni hanya ingin membicarakan tentang saham dan proyek, karena Odelina sudah tidak bekerja, Odelina tidak familiar dengan hal-hal itu lagi. Odelina tidak bisa memberinya saran. Roni selalu berkata kalau mereka tidak memiliki topik pembicaraan yang sama lagi. Oleh karena itu, dia malas bicara dengan Odelina. Sekarang mereka berdua sudah bercerai. Tidak pernah sekalipun Odelina mengambil inisiatif untuk mencari Roni. Namun, pria itu justru sering muncul di hadapannya. Kamu habis dari mana? Begitu melihat Odelina sudah kembali, Roni langsung berdiri tegak. Dia menekuk wajahnya dan bertanya pada Odelina, pintu dikunci, bagaimana kamu mau jalankan bisnis? Jangan buang-buang uangku. Kamu kira menjalankan bisnis itu gampang? Semua orang bisa jadi bos. Uang kamu apanya? Aku pakai uang aku sendiri, kok. Raut wajah Roni menjadi dingin, Odelina pun menanggapinya dengan acuh tak acuh. Untuk apa kamu datang ke sini? Bukannya jam segini seharusnya kamu lagi kerja. Roni, kita sudah bercerai. Tolong jangan datang terus dan ganggu kehidupanku yang damai. Kalau istrimu tahu, dia bakal datang dan tuduh aku rebut suaminya lagi. Cih. Sekalipun Odelina menjadi orang tua tunggal selama sisa hidupnya, dia juga tidak akan menikah lagi dengan Roni. Setelah jatuh ke lubang satu kali, dia tidak akan sebodoh itu sampai mau melompat ke dalam lubang yang sama. Sial, kamu yang buat aku kehilangan pekerjaan. Bos sudah pecat aku dan Yeni. Dia bahkan nggak kasih kami kompensasi sepeser pun. Karena bos yang memecatnya, Roni ingin mendapatkan kompensasi dari bosnya. Namun, bosnya langsung mengeluarkan semua bukti yang Odelina gunakan untuk mengancamnya. Hal itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa di depan bosnya. Si bos juga memarahi Roni dan mengatakan kalau dia telah menyinggung Stefan, yang menyebabkan Wilen Electro ditekan dan mendapat pembalasan dari Aditama Group. Itu alasan utama perusahaan tidak mendapat pesanan akhir-akhir ini. Kalau Wilen Electro tidak memecat Roni dan Yeni, pada akhirnya mereka juga akan kehilangan seluruh perusahaan. Roni sejak awal sudah tahu kalau pekerjaannya tidak berjalan dengan baik karena Stefan sedang menghukumnya. Dia juga tahu dia tidak bisa bekerja lebih lama lagi di Wilen Electro. Namun, Roni tidak berinisiatif mengundurkan diri. Dia menunggu sampai bos yang memecatnya. Selama kontrak masih berlaku, bosnya harus memberi mereka kompensasi berupa sejumlah uang. Namun, bos memiliki bukti kalau Roni mengambil keuntungan dari perusahaan. Bos bilang sudah untuk dia tidak meminta ganti rugi dari Roni. Roni malah meminta kompensasi darinya, sudah jelas si bos tidak mungkin mau memberikan kompensasi kepada mereka. Odelina, kamu sangat kejam. Kamu cerai denganku, ambil sebagian besar hartaku, bahkan buat aku kehilangan pekerjaan. Aku sekarang sudah tahu hati perempuan paling beracun. Kamu perempuan paling kejam. Aku sama sekali nggak menyesal cerai sama kamu. Aku hanya menyesal nggak ceraikan kamu lebih awal. Seandainya Roni menceraikan Odelina sebelum Olivia menikah, kerugiannya mungkin tidak sebesar sekarang. Dia juga tidak akan mendapat hukuman dari Stefan. Bab 919. Odelina marah sampai tertawa. Aku yang buat kamu kehilangan pekerjaan. Kalau kamu nggak serakah, apakah kamu akan tinggalkan bukti-bukti itu untukku? Kamu yang buat dirimu sendiri kehilangan pekerjaan. Jangan salahkan orang lain. Aku juga menyesal karena nggak tahu sifat bajinganmu itu lebih awal, menyesal nggak cerai denganmu lebih awal. Roni, asal tahu saja. Aku nggak akan pernah menyesal bercerai denganmu. Tukas Odelina dengan dingin.
Roni memelototinya dan membentak, sekalipun aku nggak serah, ada Stefan yang akan bantu kamu. Aku tetap akan kehilangan pekerjaan. Odelina, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri selama beberapa tahun. Bisa-bisanya kamu begitu kejam dan jebak aku seperti ini. Pada saat mereka bercerai, Roni meminta Odelina jangan menggunakan bukti-bukti itu untuk membalasnya. Odelina memang berjanji padanya. Hanya saja, perempuan itu berjanji kalau dirinya tidak akan membalas Roni lagi. Olivia dan suaminya tidak termasuk. Sudah jelas itu disengaja. Jangan-jangan sejak awal kamu tahu kalau Stefan adalah pewaris keluarga Aditama. Kamu tahu kalau Stefan bisa buat aku sengsara, kehilangan pekerjaan, dan buat masa depanku hancur. Mana aku tahu identitas Stefan? Balas Odelina. Aku seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu cara urus anak. Bagaimana aku bisa tahu identitas asli Stefan? Kamu bilang aku jebak kamu. Aku jebak kamu pakai apa? Cerai adalah masalah kita berdua. Tentu saja aku hanya bisa jamin aku sendiri nggak akan balas dendam sama kamu. Tapi Olivia dan Stefan pikir apa, mau lakukan apa, aku sama sekali nggak bisa menjamin. Sama seperti kamu yang nggak pernah bisa menjamin mama dan kakakmu nggak akan ganggu aku lagi. Begitu mengungkit soal Sheila, Roni tiba-tiba seperti mendapat pencerahan. Kak Sheila dan suaminya juga kehilangan pekerjaan sebelum tahun baru. Itu juga ulah Stefan, kan? Pasti Stefan. Stefan bantu kamu melampiaskan amarah. Odelina tertawa sinis, Stefan adik iparku. Memangnya kenapa kalau dia bantu aku melampiaskan amarah? Kalau kamu nggak terima, kamu minta penjelasan dari Stefan saja. Roni, bagaimana mungkin Roni berani pergi meminta penjelasan dari Stefan? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk pergi ke Aditama Group. Dia berani datang mencari Odelina karena dia mendengar Olivia sangat marah ketika mengetahui identitas Stefan yang sebenarnya. Bahkan pasangan itu masih belum berbaikan. Olivia masih belum menggunakan statusnya sebagai istri tuan muda Aditama, makanya dia baru berani datang dan memarahi Odelina. Kalau Olivia ada di sini sekarang, Roni juga tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Stefan adalah tuan muda keluarga Aditama. Di sisinya ada Reiki yang berasal dari keluarga Ardaba yang misterius, sebuah keluarga yang tidak berani diganggu oleh siapapun di kota Mambera. Olivia sudah membenci Roni sejak lama. Kalau dia berani membentak Odelina di depan Olivia, tidak menutup kemungkinan Olivia akan mengatakan hal buruk tentangnya di depan Stefan. Kalau itu terjadi, Roni bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menginjakkan kaki di kota Mambera. Rumah Roni sedang direnovasi. Dia masih membutuhkan banyak uang. Setelah keluarganya Yeni tahu Roni dan Yeni menikah secara diam-diam, mereka sangat marah tapi tidak berdaya menghadapi Yeni. Awalnya mereka meminta mas kawin sebanyak 1,32 miliar lebih. Setelah dikurang dan dikurangi terus, ujung-ujungnya dikurangi sebanyak 1,2 miliar. Pada akhirnya, mereka hanya mendapat sebagian kecil dari jumlah awal. Alasan utamanya yaitu sekarang Roni memberikan sebagian besar uangnya kepada Yeni untuk merenovasi rumah. Setelah dia menangani semua masalah sendiri, Roni baru menyadari kalau ternyata semua itu tidaklah mudah. Contohnya saja renovasi rumah. Semua hal butuh uang. Yeni sendiri tidak tega mengeluarkan lebih banyak uang. Yeni sendiri yang memutuskan jumlah uang mas kawin terakhir itu. Meski uang mahar sudah dikurangi, mereka tetap membutuhkan banyak uang. Terlebih lagi mereka masih harus mengadakan resepsi pernikahan. Pokoknya semuanya butuh uang. Masalahnya, mereka berdua juga telah kehilangan pekerjaan mereka sekarang. Maaf, Odelina. Tadi aku yang salah ngomong. Roni menahan emosinya, tiba-tiba dia meminta maaf pada Odelina. Tokomu sudah selesai direnovasi, kan? Aku boleh masuk dan lihat-lihat, enggak? Odelina bertanya dengan waspada, kamu mau ngomong apa ngomong saja di sini. Untuk apa kamu masuk ke dalam? Sekarang kita nggak ada hubungan apa-apa. Jadi lebih baik kita nggak berduaan di satu tempat. Daripada nanti istrimu datang dan tuduh aku goda suaminya. Roni. Bab 920. Roni ingin mengatakan kalau dia sudah lama tidak tertarik pada Odelina. Odelina begitu gemuk, sekali gemuk membuatnya menjadi sangat jelek. Namun, dia melihat Odelina sudah kehilangan banyak berat badan, dibandingkan dengan sebelumnya, Odelina terlihat jauh lebih cantik. Oleh karena itu, dia menelan kembali kata-katanya. Sebenarnya Odelina sangat cantik ketika berat badannya belum naik. Dia sama sekali tidak kalah dari Yeni. Yeni terlalu suka berpikir kemana-mana. Bagaimanapun, kita pernah jadi suami istri. Asalkan kita ada kontak, dia pasti akan salah paham dan jadi curiga. Odelina, jangan hiraukan dia. Seandainya Odelina masih mencintai Roni, Roni tidak dapat menahan diri untuk menyombongkan diri kalau dia sangat hebat, bisa diperebutkan oleh dua perempuan. Akan tetapi,
Itu hanya angan-angannya. Odelina sudah tidak mencintainya lagi sejak lama. Suasana hati Roni menjadi kacau. Dia yang mengkhianati Odelina lebih dulu. Namun, setelah Odelina melepaskan perasaannya pada Roni, Roni pun merasa tidak senang. Roni berharap setelah bercerai dengannya, kehidupan dia dan Yeni akan lebih sejahtera dan bahagia. Sedangkan kehidupan Odelina tidak mulus. Hidupnya jadi sangat sengsara. Namun kenyataannya, kehidupan Odelina jauh lebih baik darinya. Odelina, aku nggak punya pekerjaan lagi sekarang. Mau cari pekerjaan baru juga susah. Stefan hukum aku. Aku mau cari pekerjaan pun nggak akan dapat-dapat. Bagaimanapun, kita berdua pernah jadi suami istri selama beberapa tahun. Ada Russell lagi. Kamu bisa bantu aku, enggak? Berapa banyak yang kamu investasikan untuk buka toko ini? Seharusnya beberapa puluh juta, paling banyak 200 juta. Waktu kita cerai, aku kasih kamu 2 miliar lebih. Sisa uangnya kamu pinjamkan ke aku dulu. Aku dan Yeni lagi pilih tanggal untuk pernikahan kami. Begitu selesai pilih tanggal, kami akan adakan pernikahan. Kalau sudah buat perjamuan, apa-apa butuh uang. Aku nggak punya banyak uang di tanganku. Kamu pinjamkan uang ke aku dulu. Aku akan kembalikan kalau aku sudah dapat pekerjaan baru. Masih ada Russell, aku janji pasti akan kembalikan uang itu ke kamu. Odelina berbalik dan membuka pintu. Kemudian, dia masuk ke dalam toko dan mengambil seember air dan meletakkannya di depan Roni. Setelah itu, dia berkata pada Roni, coba kamu bungkuk dan lihat ke dalam air. Lihat apa? Roni bahkan belum menyadari maksud Odelina. Coba kamu lihat seberapa besar mukamu. Kenapa aku harus pinjamkan uangku ke kamu? Kamu nggak punya uang untuk bikin resepsi, ya nggak usah sok bikin resepsi. Apa urusannya sama aku? Roni, kamu kira aku masih Odelina yang dulu? Odelina yang dulu mencintaimu, rela mengorbankan segalanya untukmu dan tolerir segalanya tentangmu sudah dibunuh oleh kamu. Pergi, pergi sejauh mungkin. Usai berkata, Odelina hendak mengangkat ember berisi air dan menyiramkannya ke arah Roni. Roni cepat-cepat mundur sambil berteriak, Odelina, bagaimanapun aku ini papanya Russell. Kamu kejam sama aku. Kalau Russell sudah dewasa dan tahu, dia pasti akan salahkan kamu karena kamu begitu kejam terhadap papanya. Kamu nggak mau pinjamkan aku uang. Oke, kalau begitu, biar aku yang kelola toko ini. Aku pasti bisa menjalankan bisnis lebih baik dari kamu. Odelina berjalan beberapa langkah ke depan, lalu menyiramkan air di dalam ember ke arah Roni. Sayangnya, Roni menghindar dengan sangat cepat sehingga tidak terkena siraman air. Kemudian, Odelina mengangkat tangannya dan melemparkan ember kosong ke arah Roni. Kali ini, Roni tidak sempat menghindar. Dia pun terkena ember itu. Setelah melempar ember, Odelina langsung mengambil sapu di dekat pintu. Kemudian, dia menerjang ke arah Roni sambil mengangkat sapu tinggi-tinggi lalu memukul Roni dengan sapu itu. Setelah mengelak beberapa kali, Roni bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi sambil berteriak, dasar nenek sihir. Odelina, kamu benar-benar perempuan jahat. Setelah cerai denganku, kamu kira bakal ada pria lain yang mau sama kamu. Bab 921. Roni segera kabur dengan mobilnya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia terus memarahi Odelina. Yeni jauh lebih lembut dan pengertian. Dia sama sekali tidak menyesal telah menceraikan Odelina. Sesaat kemudian, Roni tiba di rumah sewaannya saat ini. Begitu melihat mobil yang dikenalnya, dia seketika merasa sakit kepala. Siapa lagi kalau bukan kakaknya? Kakaknya datang lagi. Roni menjambak rambutnya dengan kesal. Namun, dia tetap pulang ke rumah. Dia dan Yeni sudah kehilangan pekerjaan. Tidak perlu bertanya, dia juga tahu kalau Stefan sedang mempermainkannya. Kakak dan kakak iparnya juga kehilangan pekerjaan. Mungkinkah itu ulah Stefan juga? Kalau begitu, berarti Roni yang telah melibatkan kakaknya. Baru saja sampai di depan pintu rumah, Roni mendengar suara orang sedang bertengkar di dalam. Yeni dan Roni sama-sama dipecat dari perusahaan. Mereka meninggalkan perusahaan bersama-sama. Namun di tengah perjalanan, Roni menyuruh Yeni turun dari mobil dan pulang dengan naik taksi. Roni bilang suasana hatinya sedang buruk. Dia butuh tempat untuk melampiaskan emosinya. Yeni mengerti, dia pun pulang sendiri dengan naik taksi. Sebenarnya, Yeni juga dalam suasana hati yang buruk. Dia bekerja sebagai sekretaris Roni. Pria itu selalu menjaganya dengan baik, penghasilannya juga cukup tinggi. Namun tiba-tiba, dia kehilangan pekerjaannya. Yeni sungguh ingin memarahi seseorang. Begitu pulang dan masuk ke dalam rumah, Yeni melihat kakak iparnya datang bersama anaknya, Aiden. Dia hanya menyapa kakak iparnya sebentar, lalu kembali ke kamarnya. Alhasil begitu masuk ke dalam kamar, dia mendapati kamarnya dalam kondisi berantakan. Produk kosmetik dan perawatan kulitnya berserakan di atas meja dan lantai.
Lipstiknya juga patah semua. Meja riasnya juga penuh dengan tumpahan berbagai macam produk perawatan kulit. Di dinding, lantai, selimut, semua penuh dengan noda lipstik yang berwarna mereka. Dia pun seketika naik pitam. "Ma," teriak Yenny langsung. Rita masuk ke kamar dan bertanya, "Ada apa, sih?" Teriak-teriak begitu. "Aku belum tuli, masih bisa dengar, kok." "Ma, coba lihat kamarku." Ulah Aiden. "Bukan. Aiden tuh nakal banget. Aku sudah ngomong sama kalian berapa kali. Kalau dia datang, jangan biarkan dia masuk ke kamar aku. Lihat saja sendiri, dia rusak semua produk kosmetik dan perawatan kulitku. Dia juga buat kamarku jadi kapal pecah seperti ini." Sela ikut masuk ke kamar. Setelah melihat-lihat mahakarya putra bungsunya, dia pun berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tinggal rapikan sebentar, kan? Kamu sudah dewasa, jadi tante pula. Masa kamu mau perhitungan sama anak berusia 4 tahun? Aiden baru umur berapa, dia masih belum mengerti apa-apa. Kalau dia lihat sesuatu yang menyenangkan ya langsung dimainkan. Dulu dia datang ke sini juga begini. Tapi Odelina nggak ngomong apa-apa, tuh." Odelina tidak mengatakan apa-apa karena Odelina telah mengunci pintu kamarnya terlebih dahulu agar Aiden tidak bisa masuk ke kamarnya. Selain itu, Russell punya banyak mainan. Jadi Aiden hanya fokus rebut mainan dengan Russell. Oleh karena itu, Aiden tidak pernah ke kamar Odelina dan merusak barang. Kalau mainan berantakan, Odelina tinggal merapikannya nanti. Dia pun tidak akan begitu marah. Makanya, Odelina selalu menolerir kehadiran Aiden di rumahnya. Sekarang Roni dan Odelina sudah bercerai. Russell ikut Odelina, sedangkan Yenny masih belum punya anak. Begitu di rumah tidak ada anak, tidak ada mainan juga. Pada dasarnya, anak berusia 3 atau 4 tahun memang sedang aktif dan nakal-nakalnya. Dia tidak bisa diam barang semenit saja. Kalau tidak ada mainan untuknya, dia akan mencari sesuatu untuk dimainkan. Selain itu, Roni juga tidak mengunci pintu kamarnya. Tangan Aiden sudah bisa memegang gagang pintu. Dia pun membuka pintu dan masuk ke dalam kamar untuk bermain. Sela sendiri datang untuk mengeluh kepada ibunya betapa sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Sela kini menganggur di rumah. Sudahlah, setiap hari ada saja uang yang keluar, dia juga jadi mudah bertengkar dengan suaminya. Dia menyalahkan suaminya karena sudah mencari pekerjaan sekian lama tapi tak kunjung dapat. Suaminya juga menyalahkannya karena tidak berguna. Bab 922. Chris ingin buka toko bahan bangunan. Setelah mendapatkan toko baru direnovasi, biaya yang dibutuhkan kira-kira lebih dari 200 juta. Sela merasa mereka saat ini tidak memiliki penghasilan. Dia enggan menggunakan tabungannya untuk membuka toko tersebut. Dia takut bisnis toko tidak berjalan dengan baik, mereka akan rugi dan kehilangan uang. Namun, Sela juga ingin suaminya mencobanya. Kalau berhasil, dia akan menjadi nyonya bos kelak. Sela yang terbiasa dibantu oleh keluarganya tentu saja tanpa berpikir panjang langsung datang untuk meminta bantuan orang tua dan adiknya. "Aku bukan Odelina." Yenny berteriak histeris, "Kalau kalian suka banget dengan Odelina, pergi cari dia saja sana. Lihat saja dia mau pedulikan kalian, enggak." Sekarang Yenny paling membenci keluarga pamungkas yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Odelina. Dulu, mereka selalu mengatakan Odelina buruk dalam hal ini dan itu. Setelah Roni dan Odelina bercerai, Yenny masuk ke keluarga ini. Mereka pun mulai mengatakan hal-hal baik tentang Odelina. "Sela, anakmu yang buat kamarku jadi seperti ini. Kamu harus bantu aku bereskan sampai bersih. Aiden rusak semua produk perawatan kulit dan kosmetikku. Kamu harus ganti rugi sesuai harga beli." Sela ikut tersulut emosi, lalu berkata, "Bukan aku yang buat jadi seperti ini. Atas dasar apa kamu suruh aku bersihkan kamarmu?" "Iya, Aiden yang buat jadi seperti ini. Kamu suruh Aiden yang bersihkan saja. Dia yang melakukan, dia yang tanggung jawab. Kamu suruh Aiden saja. Produk perawatan kulit dan kosmetik itu juga adikku yang belikan untukmu, kan? Bukan pakai uangmu, kok. Nggak malu apa kamu suruh aku ganti rugi? Kalau kamu punya bukti kalau kamu sendiri yang beli semua barang ini, aku akan ganti rugi." Yenny sangat marah sehingga dia mengambil bantal dan melemparkannya ke arah Sela. "Roni adalah suamiku sekarang. Barang pemberian suamiku adalah milikku. Kamu harus ganti rugi sesuai harganya. Kalau enggak, selama aku masih di sini, jangan harap kamu bisa masuk ke rumah ini lagi. Kalau kamu hebat, bawa saja mamamu ke rumahmu untuk bantu kamu jaga anak. Pokoknya, mamamu nggak pernah bantu aku. Suatu saat nanti kalau dia sudah nggak bisa apa-apa lagi, sakit dan butuh seseorang untuk jaga dia, jangan cari aku. Dia nggak perlakukan aku dengan baik, tapi ingin aku perlakukan dia dengan baik. Jangan harap. Kalian dengar baik-baik, ya. Aku nggak sebaik dan sesabar Odelina.
Rumah ini rumah adikku. Ada orang tuaku di sini. Kamu punya hak apa untuk usir aku? Nggak biarkan aku masuk ke rumah ini. Yeni, camkan baik-baik. Kamu nggak berhak ngomong apa-apa di rumah ini. Perempuan J. Lang nggak tahu malu. Pelakor, siluman rubah, J. Lang. Tahunya goda suami orang. Kalau bukan gara-gara kamu, keluarga adikku nggak bakal jadi seperti ini. Yeni memang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Roni. Namun, dia juga paling membenci orang-orang menyebutnya sebagai perempuan J. Lang di depannya langsung. Setelah dihina seperti itu oleh Sela, Yeni tidak sanggup menahan emosinya lagi. Dia pun menerjang ke arah Sela dan mulai berkelahi dengan Sela. Tentu saja, Rita membela putrinya. Dia terlihat seperti sedang berusaha melerai. Namun, sebenarnya dia berpihak pada Sela. Dia membantu Sela untuk melawan Yeni. Yeni sangat kuat dalam berkelahi. Dia melawan Rita dan Sela sendirian. Meskipun dia tidak mendapat keuntungan, dia juga tidak merugi. Sementara itu, Andi menggendong Aiden dan berdiri di depan pintu kamar sambil membentak dengan keras. Dia tidak membantu melawan Yeni. Pada akhirnya, Roni membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Begitu masuk, dia baru menyadari istri dan kakaknya tidak hanya bertengkar, tapi juga berkelahi. Roni langsung membuang kunci mobilnya dan maju untuk menghentikan tiga perempuan yang sedang berkelahi. Ada apa ini? Tanya Roni dengan suara keras dan wajah yang muram. Roni, lihat. Yeni melihat suaminya sudah pulang. Suaminya pasti akan membelanya. Oleh karena itu, dia segera memasang wajah memelas. Dia meminta Roni melihat kekacauan di dalam kamar, lalu berkata dengan sedih, Aiden rusak semua produk perawatan kulit dan kosmetikku. Dia bahkan gambar di dinding kamar kita sampai jadi seperti ini. Aku minta Kak Sela bantu aku bereskan, tapi Kak Sela nggak mau. Dia malah bilang aku pelakor, perempuan J. Lang, siluman rubah yang tahunya goda kamu saja. Jelas-jelas kamu yang goda aku lebih dulu. Kamu pernah bilang kamu akan lindungi aku selamanya. Kamu nggak akan biarkan siapapun tindas aku. Sekarang kakakmu yang tindas aku. Bab 923. Aku baru saja menikah denganmu, resepsi saja belum. Tapi kakakmu sudah tindas aku seperti ini. Dia bahkan nggak mau pura-pura jadi kakak ipar yang baik. Yeni mendengar pada saat Roni dan Odelina belum menikah, keluarga Pamungkas berpura-pura dengan sangat baik. Mereka menyayangi Odelina dan Olivia seperti anak mereka sendiri. Setelah menikah, Odelina hamil dan melahirkan seorang anak. Mungkin mereka merasa begitu punya anak, Odelina tidak akan meninggalkan Roni. Oleh karena itu, keluarga Pamungkas baru menunjukkan wajah asli mereka. Yeni bahkan tidak punya pilihan selain memuji keluarga Pamungkas pandai bersandiwara. Begitu giliran Yeni, keluarga Pamungkas bahkan tidak ingin bersandiwara lagi. Yeni sungguh mencintai Roni. Kalau tidak, dia tidak akan mau jadi menantu keluarga Pamungkas. Yeni yakin dia bisa menghadapi dan mengendalikan keluarga Pamungkas. Makanya, dia sama sekali tidak takut pada mertua dan iparnya. Selama hati dan dompet Roni ada di tangannya, dia tidak takut pada apapun. Yeni bicara sambil menangis. Roni merasa sakit hati ketika melihat istrinya menangis begitu. Dia melihat sekeliling kamarnya sebentar, lalu dia juga ikut marah. Dia meletakkan satu tangan di bahu Yeni dan berkata pada kakaknya, Kak Sela, kenapa Aiden nggak dijaga? Lihat saja apa yang Aiden lakukan. Kamu masih berani salahkan Yeni. Kalau kamu jadi Yeni, memangnya kamu bisa nggak marah? Sela yang merasa dirinya benar langsung menjawab, Aiden masih kecil, dia nggak tahu apa-apa. Aiden nggak tahu apa-apa, masa kamu juga nggak tahu apa-apa? Kamu lihat Aiden masuk ke kamarku dan merusak barang dalam kamar. Masa kamu nggak bisa hentikan dia? Kamu sengaja, iya, tukas Roni. Roni, aku kakakmu. Begini sikapmu pada kakakmu sendiri. Aku nggak tahu kapan Aiden masuk ke kamarmu. Aku lagi bantu mama masak, nggak dengar apa-apa. Aku kira Aiden lagi nonton kartun. Siapa juga yang tahu kalau ternyata dia lagi rusak barang di kamarmu. Roni, apa gunanya kamu punya istri? Dia nggak mau lakukan apapun. Harus papa dan mama yang bersihkan rumah ini. Beli sayur dan masak juga harus mama, semua pekerjaan rumah dikerjakan papa dan mama. Kamu nggak perhatikan papa dan mama. Hanya tahu memihak istrimu saja. Roni, dulu kamu nggak seperti ini. Sela sungguh merasa setelah Roni menikah lagi, adiknya itu memihak pada istri sepenuhnya. Aku dan Yeni harus kerja. Papa dan mama sudah pensiun dan di rumah saja, nggak perlu urus anak lagi. Memangnya kenapa kalau mereka bantu kami lakukan pekerjaan rumah, beli sayur dan masak? Aku dan Yeni tanggung biaya hidup di rumah ini, kami nggak pakai uang papa mama sepeser pun. Dulu papa dan mama bantu kamu jaga anak, pakai uang mereka pula. Kamu dan suamimu pernah kasih uang, enggak?
Sela spontan terdiam. Jangan marah lagi, Yen. Aku akan belikan kosmetik yang dipecahkan Aiden. Mulai sekarang kita harus kunci pintu kamar sebelum keluar. Kita semua satu keluarga. Masalah kali ini lupakan saja. Jangan ribut lagi, ya. Roni menyeka air mata Yeni dengan lembut. Yeni tidak menyebut ibu mertuanya ketika mengadu pada Roni. Rita merasa ada yang janggal dengan situasi ini, dia pun tidak berani mengatakan apa-apa. Saat ini, dia melihat putranya memperlakukan Yeni dengan begitu lembut. Rita merasa kesal. Roni, aku bukannya nggak pengertian dan ingin buat perhitungan dengan Kak Sela. Tapi Aiden yang terlalu nakal. Aku terlalu emosi lihat dia begini, makanya aku salahkan Kak Sela. Tapi Kak Sela keterlaluan. Dia bahkan mau pukul aku. Di sini, kalian semua satu keluarga. Sedangkan aku hanya orang luar. Mereka bersekongkol untuk tindas aku. Kakakku memang begitu orangnya. Mulai sekarang kamu abaikan saja dia. Yeni, ini rumah kita. Kamu nyonya di rumah ini. Kalau ada yang berani tindas kamu lagi, aku akan buat perhitungan dengannya. Bab 924. Roni memelototi kakaknya dengan tajam, Kak, bereskan kamarku sampai bersih. Mulai sekarang jaga Aiden baik-baik. Jangan buat keributan setiap kali kamu datang ke sini. Dulu Aiden suka ganggu dan rebut mainan Russell. Terakhir kali, dia bahkan berbohong. Akibatnya, Russell dipukul sampai masuk rumah sakit. Jangan lihat dia masih kecil, kamu biarkan saja dia lakukan apapun yang dia mau. Kalau kamu nggak kendalikan dia sekarang, ketika dia besar nanti kamu nggak akan bisa kendalikan dia lagi. Sela ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, dia baru teringat tujuannya datang ke sini. Oleh karena itu, dia berkata dengan enggan, oke, aku akan bantu bersihkan kamar kalian. Aiden memang begini sifatnya. Aku bisa apa? Setelah membujuk istrinya, Roni baru bertanya pada kakaknya, Kak Sela, ada apa datang ke sini? Aku dan Chris lagi menganggur. Kami sudah cari pekerjaan akhir-akhir ini, tapi nggak dapat-dapat. Usia tua jadi kelemahan kami. Kebanyakan perusahaan ingin karyawannya berusia di bawah 35 tahun. Aku dan Chris sudah kepala 4. Chris ingin buka toko bahan bangunan. Sekarang banyak orang beli rumah. Abis beli rumah mau direnovasi. Bisnis toko bahan bangunan pasti menguntungkan. Tapi, kami nggak punya banyak uang. Jadi kami ingin pinjam sama kamu. Roni, penghasilanmu kan tinggi. Kamu masih punya tabungan miliaran. Pinjam 600 juta dulu ke Chris. Kalau dia berhasil, dia akan kembalikan pokok beserta bunga. Kalau pinjam 200 atau 300 juta, itu hanya cukup untuk buka toko. Kalau pinjam lebih banyak, uang itu masih bisa diputar. Sela berpikir adiknya punya banyak uang. Jadi adiknya bisa meminjamkannya uang lebih banyak. Begitu Yeni mendengar maksud kedatangan kakak iparnya itu, dia langsung memasang raut wajah cemberut. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia ingin melihat apa yang akan Roni katakan terlebih dahulu. Bagus juga kalau Kak Chris mau coba buka toko. Butuh berapa banyak modal untuk buka toko begitu? Kalian berdua kerja belasan tahun. Biasanya biaya keperluan sehari-hari papa mama yang bayar. Gaji kalian berdua semuanya ditabung, sudah belasan tahun. Masa nggak bisa punya uang 600 juta? Kata Roni. Sela spontan terdiam. Kemudian, dia baru berkata, akhir-akhir ini kami berdua nggak ada penghasilan. Uang habis untuk keperluan. Tabungan kami tinggal nggak seberapa. Lagi pula, aku punya 3 anak. Kami nggak bisa habiskan semua tabungan kami sekaligus. Selain itu, penghasilan kami nggak terlalu tinggi. Tabungan selama 1 tahun juga nggak seberapa. Nggak bisa dibandingkan dengan penghasilanmu. Roni, bukannya aku pura-pura miskin. Aku sudah katakan yang sebenarnya. Penghasilanmu 1 tahun saja sudah melebihi pendapatan kami berdua selama lebih dari 10 tahun. Roni sama sekali tidak percaya. Mungkin penghasilan kakak dan kakak iparnya rendah sebelumnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, gaji mereka berdua naik drastis. Tabungan mereka berdua selama 1 tahun setidaknya lebih dari 200 juta. Roni tidak percaya kakaknya tidak punya modal untuk buka toko. Kak Sela ngomong sama Yeni saja. Kalau Yeni mau pinjamkan, aku nggak masalah. Sekarang Yeni yang atur keuangan di rumah ini. Aku serahkan buku tabungan dan kartu bank ke Yeni. Rumah kami sedang direnovasi. Uang kasih ke dia, dia jadi lebih mudah untuk atur uang. Oh ya, aku mau bilang sama kalian semua. Aku dan Yeni juga kehilangan pekerjaan. Olivia sudah menjadi istri Tuan Muda Aditama. Pria itu yang turun tangan untuk menghukum kami. Dia serahkan semua bukti yang Odelina gunakan untuk ancam aku dulu kepada bos. Bos langsung pecat kami berdua tanpa beri kompensasi apapun. Andi dan Rita. Sedangkan Sela sedang menatap Yeni. Apakah Roni menjadi bodoh?
Bagaimana dia bisa membiarkan Yenny mengatur keuangan? Kalau Yenny yang atur uang, berpikir pakai dengkul pun Sela tahu kalau Yenny tidak akan meminjamkan uang kepadanya. Cerita bersambung.